bukan di ruangnya Ibu Dewi Bulan, si Bom Bom. Oh, Dewan, oke. ini Bombom. Iya. Sekarang Pak Arben gimana? Saya bukan apologet, saya bukan nobody. Saya pun dijelek-jelekin yang gak jelas. Waduh, ini orang udah kelewatan. Saya udah kasih makan di rumah saya. Jangan kau pernah memberi, maksudnya jangan pernah kau gigit jari orang yang memberimu makan. Udah, titik. Ya. Saya bukan orang terkenal. Sekarang saya jadi terkenal. Foto saya dipajangin. Nah, loh. Dia pikir saya takut. Karena selama ini dia udah kelewatan batas. Tapi yang aku curiga sama kamu nih sebenarnya yang iya nggak tuh anjay, iya nggak tuh Bet? Ini peang. Bet. Peang. Maksud pala lu peang. Iya, enggak. Soalnya aku isu-isunya dengernya kamu di Amrik orang sampai bilang, Kak boleh nggak aku minta nomor telepon Edis ya kan? Ya udah aku tanya dulu ya Bang Edis kalau iya loh, kamu kok bisa tengkarnya sama Dewi Bulan? Ini nggak bertengkar, Bang. Nah, terus Kan udah denger cerita versi saya gimana. Orang lagi yang soal acara tadi. Iya, orang lagi Ya, acara ya, ya. TikTokan sama si temen saya. Ada acara Alkitab. Itu pendalaman Alkitab, ada khotbah, nyanyi-nyanyi. Dia datang-datang. Orang kita lagi ngebahas 7 dosa mematikan, dia di bawah. Kucuk-kucuk, shalom kagak, nggak ada etikanya. Katanya apologet, katanya sekolah tinggi. Apa tuh artinya busuk? Artinya hati yang busuk. Masa lu nanya? Lu kan bukan orang India yang bahasanya India atau bahasa Belanda, bahasa apa? Masa lu kagak tahu hati yang busuk? Itu kan pertanyaan dodol gitu loh. Berarti benar ya kalau kata si Yuli ya, kalau istilahnya tuh ya Yuli pernah bilang, kakak nanti kita meet up ya ketemu di Jakarta. Yuli balasnya gini nih dengan sederhana, aduh jangan meet up deh, ntar yang adanya ya kebanyakan nih ya cerita-cerita abis meet up kita berantem. Iya, ada aja yang ya istilahnya tuh pulpen jatuh aja jadi salah gitu loh, apalagi ucapan gitu loh. Ya, kalau cowok ketemu meet up ya, ngopi bareng, jarang ada ku dengar lelaki berantem sama laki-laki ini jarang kalau udah satu ngopi bareng di real. Iya. Ya, cuma itu. Kalau perempuan ini hampir rata-rata loh di TikTok. Yang dari Medan datang ke Jakarta ketemu ya kan 2 minggu aman selepas dari pertemuan. Bulan depan 3 bulan, 4 bulan, 5, oh udah mulai. Ketemu anginnya. Kemarin lo ya kan dia gue lihat ya kan pantatnya gede banget ya kan, parfum dia nggak wangi, ada aja yang dibahas. Bang, sebenarnya saya nggak ada masalah sama dia kalau dia nggak beber-beberin, ngejelek-jelekin saya. Ini apologet sesat yang menyumpahi suaminya mampus apa. Saya nggak ada masalah. Lu mau gigit pantat PG kek, mau gigit pantatnya Reda, saya nggak peduli. Nggak ada Nggak suara. peduli. Kok nggak ada suara sih? Ada. Nah, ada. Oh ada ya, berarti aku sinyal. Suaranya Ada Oke. yang ngerjain aja. Saya nggak masalah bang, kalau masalah yang gitu nggak usah ini. Maksud saya nggak masalah saya. Tapi kalau orang udah mulai membeberkan di sosial media, saya dijelekin dan akun TikTok saya di screenshot, ditulis-tulis gini gitu. Saya teleponin, dia kan nantang, sini lu kalau berani katanya hubungin gue. Saya hubungin, dianya kain-kain gak berani. Gue nggak mau Iya, tahu sampai segitunya. katanya. Gue di blok katanya. Kenapa katanya? Yang lu nggak usah harus tahu. Lu datang aja kagak sopan. Kalau kita ngomong lagi susah. Kalau orang NPD begitu. Mau ngomong apa? Kayak anak bayi yang nggak dikasih ini es mambo. Gitu. Tapi pada saat kamu telepon Dewi Bulan, kamu berpikir nggak? Dia di Amrik, gua di Amrik. Kita ini bukan pribumi di Amrik ya kan? Kalau cakar-cakaran, pahit bicara nih sampai istilahnya terjadi hal yang tidak diinginkan,
emang siap basah-basahan kalian di Amerika sana? Kalau di sini selama kamu nggak mukul orang nggak masalah. Oh gitu. Oke. Freedom of Oke, speech oke. terserah lu mau ngomong F you, F me, F apa nggak masalah. Selama Dan kamu nggak tidak ngancam ya. mukul kan? orang. Iya, Kalau kalau ngancam kamu boleh. nggak Betul. selama nggak ngancam gue mau bunoy nggak apa-apa. Oke. Kalau oke, udah oke, keluar oke. mulut Oh, lu gitu. ngancem nggak boleh. Saya juga tahu cara mainnya, gitu loh. Oke, oke. Saya juga tahu hukum. Karena saya sering nonton orang-orang yang bermasalah di YouTube banyak kok saya tonton. Selama kamu nggak ngancem itu orang mau lu temboy gitu ya pakai ituan sajam nggak masalah. Selama lu nggak ngancem orang mau membunuh nggak masalah di sini. Lu mau katain dia bebek panggang kek, bebek nungging kek, mau apa lu gede kek nggak masalah di sini. Selama jangan Ya, ya, ya. main tangan, udah itu aja. Jadi nggak batas-batas takut. ucapan ya. Ya, sebatas ucapan Iya. ya. Jangan ada Nggak masalah. oke, Lu, oke. lu mau katain dia ronggeng kek, lu itu kek apa? Cobol kek, mau Tapi londoria kalau kek. duluan dia nyakar kamu, kena dia ya. Gitu kan? Oh iya kena dia, kena dia Oke, pukul oke. kamu. Itu namanya apa sih attack ke orang. Itu nggak bisa sembarangan. Selama di sini lu ocehin aja. Malahan di sini bukan suara nyaring lu orang ngelihatnya. Lu suara nyaring makin orang malah ya ilah nih orang. Kita diem aja juga kita udah menang sebenarnya nggak usah banyak mulut gitu loh. Ya. Paling oke, gituin aja. Oke, gituin aja. Kayak kita dealing sama NPD lah, nggak usah banyak ngomong. Oke, nggak usah dikasih satisfaction. Kayak gitu. Dia ini orang Berarti- maklum dari Udik baru datang ke Amerika, jadi noraknya minta ampun. Dulu juga datangnya gelap, gue yakin. Nah, itu si DB itu sekarang dia udah koalisi dia sama Bom-Bom. Tapi Bom-Bom udah hancur-hancuran gara-gara dia nurunin Pak Erben. Di mata publik, gue udah salah. Ngecut. Iya, Ngecut. udah salah fatal. Minus dia udah jauh-jauh. Iya. BG. Itu BG. BG. gimana Mel? Itu Ah. itu ada typingan, coba baca itu. Itu siapa? Ini namanya Yuli Reda sama tidak beres. Coba baca. Siapa sih itu? Gigi Naik juga. aja ajukan. Pit, kau di akunku yang ini enggak, Pit? Siapa sih? Siapa? Yuli Siapa? kan Atas nama siapa? Si Martin itu. nggak kelihatan namanya saya. Siapa namanya? Martin. Yuli kan otak separoh enak. Udah aja di blok lu. aja nggak usah banyak ini diamin aja di blok Abaikan aja. aja typingan kayak gitu, abaikan aja semasih ya. Nanti juga capek sendiri kok dia ngetik kan. Itu cuma kalimat, ketikan, cuma jari. Iya, Pak. Ya, kembali lagi ke topik ya. Jangan-jangan itu akunnya si Dewi Dubur itu. Karena Oh, saya nggak peduli. Tadi kan Bom-Bom di bawah nyimak, ku maki-maki dia. Itu ada Abi, ya kan? Bukan ku tidak menghormati Abi Saipudin di atas. Tidak, Abi pun mendiamkan saya karena dia tahu karakter gue edan, gila. Mau kau tersinggung, mau kau poinkan aku ke undang-undang IT, silakan, action. Ya, itu aja. orang waktu itu kan dia bilang gini, iya tuh si Saifuddin Ibrahim bininya mana mau ke sini, dia harus kerja gini-gini, mendingan di Indonesia jadi nyonya. Taunya kan cuma sandiwara, akhirnya sekeluarga ke sini, ya nggak? Lu mau aja Ya. ketipu, goblok. Itulah Ya. si Dewi Bulut. Oke, kembali lagi ke topik yang Mulut permasalahan orang. itu ya, yang di poin itu ya, banyak itu publik menilai jatuhnya Bom-Bom di situ. Iya. Dan nggak perlu dibaperkan ya Pak Erben ya, keadaan begitu. Kalau mentalnya Pak Erben memang debaters, dia orangnya nggak baper diturunin. Iya, tapi dia sudah bisa Enggak. mencangkupi di mana kedudukannya tentang poin, karena tanpa dia record, publik sudah merecord. Mata-mata dari reporter YouTube itu sudah aktif semua, udah deadline. Pinter. Iya,
Jadi dia sendiri yang menciptakan kebodohannya tampil di publik, bom sendiri gitu loh. Ngomongnya juga kasar. Masa pendeta ngomongnya kasar begitu sih? Mending PG yang jadi pendeta, bener nggak? Iya, nggak usah, maksudnya PG aja nggak pendeta. Maksudnya normal lah, kalau lu kasar, lu bukan pendeta, ya nggak usah nuntut gue gitu loh. Gue bukan apologet, jadi nggak usah lu tuntut jadi perfect. Orang yang perfect udah di crucified 2000 tahun yang lalu. Udah selesai. Memang benar, the only perfect human being ya Jesus Christ. Udah, nobody else. Itu udah di crucified. Jadi lu jangan tutut gue jadi Jesus. Gue bukan Jesus. Udah titik, period. Ya, Padahal kan? dengan diamnya Bang Erben waktu itu aja, sebenarnya dalam hati kecil Bang Erben tuh udah ngetawain bom tanpa harus dia pukul. Bom sudah mukul diri dia sendiri gitu. Iya. Kita tuh dari upbringing kita, bukan karena apa. Terima kasih untuk peringatannya, Pak Erben. Tapi kita harus ada juga hal-hal yang orang yang melakukan, ada porsinya masing-masing. Ada sebagai polisi, ada sebagai detektif di sini, ada sebagai pengajar, ada sebagai pencelik, kayak Edis pencelik dia, kayak gitu. Kalau saya sih, kalau nggak sesuai ya saya juga nggak setuju, tapi saya nggak berkoar-koar. Tapi karena dia udah kelewatan, ya udah selesain aja biar semua orang tahu, biar terang benderang siapa si Dewi Bulan itu. Nama Dewi Bulan kecakepan, orang namanya Suniti kok peniti noh. Ngaku-ngaku Linsi apa. Namanya nama orang kampung begitu. Makanya Erben, jadi ada pemikiran di mana beberapa pihak, beberapa pendeta ini nimbrung ke bom saat ini. Iya. Entah terlepas dari memanfaatkan keadaan dalam sebuah kisruhnya tentang permasalahannya dia, saya nggak tahu. Tapi ya mindset publik akan menyatakan di mana Herder tidak mundur, si bom pun semakin besar kepala. Itu loh, Le. Kita nggak usah dikasih tahu juga kalau memang kita di dalam Tuhan, kita bisa membedakan mana yang baik dan benar, dan kita punya nalar untuk menentukan mana yang benar apa bohong. Ya, kalau kita memang sudah dekat di dalam Tuhan. Nih, satu hal, orang baik belum tentu betul. Orang betul itu pasti baik. Udah, simple. Ya. Ya mungkin sama. ada yang ingin disampaikan untuk nyikapin tentang poin-poin yang udah disampaikan. Ya, kalau aku kan selalu menyuarakan mari ceritakan Injil gitu kan. Ya kalau ada orang-orang yang punya sikap yang buruk, ya berubahlah. Karena gini ya, semua sikap yang buruk itu kan akan masuk pada seleksi alam, tidak akan bertahan lama. Jadi bangunan yang dibangun di atas fondasi yang rapuh itu tidak akan kuat terhadap goncangan, terhadap gempa. Bahkan bangunan itu bisa roboh dan menghancurkan diri sendiri. Jadi itu makanya ya saya tetap belajar ya untuk memiliki integritas dalam dunia apologet. Sejauh ini masih bisa saya pertahankan. Ya godaan juga banyak, ya kan? Ya betul itu. Ya betul. itu seperti pertanyaan di bawah, setuju nggak firman disampaikan pembohong? Artinya seorang pemberita kebenaran itu seharusnya sudah menghidupi kebenaran itu dulu dalam dirinya, supaya nanti jangan sampai kita menjadi seperti apa itu ya, seperti itu calo internet bicara Amerika, ayo tapi dia nggak pernah ke Amerika kan, kayak awak lah. Betul. Contoh itu. Jadi
Ya semua siapapun ya, kalau sudah masuk dalam dunia apologet, yang Ya. penting untuk diperhatikan itu adalah bukan hanya apa yang diajarkan, tapi bagaimana pribadinya menghidupi ajaran yang disampaikan. Supaya jangan sampai kita memberitakan Kristus tapi jadi batu sandungan. Nah itu perlu. Betul, betul itu. Itu Betul aja ya. Jadi Betul ya. ya tetaplah menyuarakan kebenaran. Kalau ada orang yang salah ya ditegur ya kan. Gak boleh juga didiamkan. Tapi cara menegurnya kan secara alkitabiah kan sudah ada mengajar. Tegur empat mata, baru tegur di depan tua-tua, tegur di depan jemaat. Kalau sudah di depan jemaat nggak mau lagi mendengar, berarti anggap saja dia orang bebal, artinya sepakon. Betul. Nah itu, jadi itu metode itu kita pakai ya. Jadi termasuk saya juga kalau suatu saat ada kesalahan, ya ditegur. Ya kalau udah nggak mau mendengar lagi ya tegurannya kan ada empat mata, di depan tua-tua, di depan jemaat. Kalau udah nggak mau lagi mendengar teguran itu udah sepakon. Ya. Tahu di sepakon kan? Tahu. Bahasa Inggrisnya apa di sepakon? Smackdown. Smackdown, ya, Smackdown, Nah, Smackdown. Nah, itu aja kalau aku ya. Jadi mereka-mereka yang menyimpang ya sebisa mungkin diingatkan. Mereka-mereka yang tetap masih konsisten ya terus diingatkan supaya meningkatkan kualitasnya itu ya. Ya. Tapi kalau sudah nggak mau diingatkan, jangan lupa ditunjangkan dia, ditunjangkan. Betul itu. Betul. Iya, kita udah lakukan step by step kok, Pak Irben. Saya udah Ya lakukan udah, step kalau- by step. Saya udah kalau udah menap, dilakukan. dia saya telepon. Cuman Pak Irben harus tahu, kalau dia tuh punya suatu penyakit yang dinamakan NPD, karena dia masa kecilnya trauma. Jadi dia punya traumatic experience ketika kecil. Kalau Pak Irben tahu itu suatu penyakit, dia tuh nggak punya empati Siapa? sama sekali. Siapa? Dewi Bulan. Oh. Dia tuh empatinya nggak ada. Contohnya, saya berusaha untuk kejar dia, ngomong apa salah saya gitu loh. Kamu nggak datang, nggak sopan di komal itu. Kenapa saya harus divandalisme ini saya, TikTok saya? Itu kan kelakuan anak kecil yang nggak pantas gitu loh. Karena dia masa kecilnya traumatis. Kepahitan itu orang. Hanya Tuhan yang bisa tampol hajar dia sekarang. Udah, Tapi dia makanya pernah saya lo ngucapin, tapi pernah lo si Dewi itu ngucap ya kan. PG kan udah Katolik. nggak usah dipanggil-panggil Dewi, nama aslinya Suniti, panggil aja Suniti. Nah, Suniti, ya kan. Iya, dia pernah bilang ya kan. PG kan Katolik, ngapain dia harus gabung-gabung ke sana ini itu ya kan? Nggak masalah. Anjay. Iya. Nggak masalah, Lari-lari ke kamu mau Denom, Katolik iya. kek, mau apa? Stres ku bilang ya. Ku bilang sekelas Romo aja udah geleng-geleng kepala di TikTok ini ya kan, mau nyeramahin gua. Nggak masalah, kamu mau Katolik kek, yang penting kamu fondasinya Tritunggal, itu kan Iya, masalah ritual. Iya. sih nggak itu kan masalah. ritual ya kan. Makanya ku Kalau ledekin kamu dia, mau yang diem, mungkin ya nggak mungkin masalah. iya, makanya ku ledekin dia. Mungkin si betina itu, si DB itu ya, dia pengen belajar soal ekaristi kali. Saya juga dulu Katolik, cuma saya nggak suka ritualnya, ngantuk, saya jatuh tidur terus. Iya. Akhirnya saya udahlah, nggak lah. Saya bilang saya suka yang ini, yang lebih karismatik lah. Semua juga dijadiin bahan omongan buat dia. Orang karismatik inilah, duitnya banyak, kata gini-gini gitu. Maksudnya gereja yang ininya soal uang. Hei, kalau pengikutnya Sedangkan diberkati aku aja- kenapa tidak? Lo Iya. nggak usah sirik lah, ya nggak? Sedangkan aku aja, adabku aja berteman sama siapa aja ya kan, kecuali gua ogah berteman sama kadrun. Intinya gitu aja. Kalau kadrunnya juga nggak terlalu fanatik sih, saya nggak masalah ya, gitu loh. Kan ada yang enggak, mereka juga jadi kadrun karena kepaksa. Kalau nggak dibunoy, kalau pindah-pindah. Saya nggak masalah sih selama dia masih
ini menghormati ya kan, kayak gitu. Ya itu aja Pak Erben, kalau belum tahu keadaannya si Suniti itu, Suniti Dewi Bulus, itu karena dia jahat, karena punya penyakit jiwa, kejiwaannya sakit itu orang. Kalau dia nggak sakit, kenapa dia tuh tadi bawain firman, foto saya dipampangin? Dia pikir saya takut kali. Saya nggak takut. Gitu loh. Selama saya nggak ngacak-ngacak muka lu sih, yang jelek juga muka lu itu, nggak masalah saya, nggak takut saya. Ya kan? Kita juga harus tahu, boleh katanya di Alkitab tampar pipi kanan kasih kiri, bukan berarti secara fisikal lu boleh tampar saya. Bukan itu. Berarti kita memaafkan tetap. Tapi kita kasih ini kesempatan untuk dia bertobat, meminta maaf. Pintu saya masih terbuka sampai hari ini. Ya. Saya cuma bilang, sebelum kau berapa langkah ke liang kubur, bertobatlah. Iya kan? Kita lihat ini dia, berapa lama dia. Karena saya selama ini bukan penglihatan, tapi saya dikasih tahu seseorang, misalnya ada teman saya itu ya, ini orang nggak bakal lama, saya tahu. Walaupun saya nggak tahu penyakitnya apa. 6 bulan kemudian meninggal. Itu orang. Tuhan udah kasih tahu, dia nggak bakal lama. Cuman itu doang. Saya cuma bilang begini, sebelum kau berapa langkah ke liang kubur, bertobatlah. Jangan semua orang lu jahatin gitu loh. Kesatu, saya bukan siapa-siapa. Kenapa saya juga diseret-seret? Kak Reda juga dijelek-jelekin. Fadilah Hafiz dijelek-jelekin. Dia dijelekin. Lina Wijaya dijelekin. Semua. Iya, semuanya disenggol. Edis TV dijelekin. Itu masuk di kuping saya. Saya pernah kenal dia selama 5 bulan. Ya. Saya tahu tinggal di mana dia. Saya tahu bekas suaminya masih tinggal serumah sekarang. Saya tahu dia tuh, saya yakin kawin sama si kakek itu pengen dikawinin biar dapat rumahnya. Pastilah itu, orang kakeknya udah tua kok. Pura-pura cinta buat terasi. Terus terang aja, gue bilangin tuh ya, Dewi Bulus, lu mah munafik lu. Itu aja Pak Erben. Jadi jangan menilai, oh kita harus ini sebagai, iya kita mengasihi, tapi kita jangan biarkan dia menginjak-injak kita juga. Kita harus tegas, ya kan? Ini juga merusak yang lain juga. Edis TV aja juga disenggol-senggol. Apa urusannya sama elu gitu loh. Lu kasih makan Edis TV juga kagak. Kalau lu ngasih makan sih ngoceh-ngoceh. Enggak. Maksudnya walaupun kita memberi makan seseorang harus tulus juga lah. Nggak usah lu kontrol orang itu. Seperti kita kasih makan anak kita, masa kita harus kontrol dia, kamu harus jadi apa. Nggak bisa juga. Iya. Makanya anaknya juga nggak jelas. Anak si Dewi Bulus, dia lebih pilih pacarnya daripada emaknya. Wow. Tuh Axel katanya parah betul ternyata si Dewi Bulus katanya. Nah lu baru tahu kan? Ngerusak gitu. Nggak usah bawa-bawa Tuhan lah kalau lu mau jadi orang pecundang. Jadi orang biasa aja. Lu lebih buruk dari ateis, terus terang saja ya, kalau saya bilang. Ateis masih punya moral. Jeleknya ateis nggak percaya Tuhan, itu doang. Tapi kalau as far as moral, mereka lebih punya moral menghormati orang lain. Itulah bedanya ateis sama orang yang beragama. Jangan menjadi orang sok beragama tapi kelakuan buruk, lebih buruk dari seorang ateis. Itu bedanya. Saya pun punya teman orang ateis. Saya lebih menghargai orang ateis kadang daripada model-model Dewi Bulut.
mau mengadu ini apa namanya, kalau mau berargumen sama saya beli argumen Anda. Apakah argumen yang kamu mau argumenkan itu sesuai dengan kelakuanmu? Enggak deh gitu. Memang sih teman saya pernah bilang kayaknya lu cocok jadi lawyer deh katanya. Anjay, lawyer nggak tuh? Jadi lawyer aja lu katanya. Lu bisa aja nangkis orang katanya. Bukan gue Iya, bisa iya. nangkis orang, kenyataan, the truth hurt, saya bilang kenyataan itu menyakitkan. Gitu Iya. loh. Lanjut, Jadi nyanyi tetap dulu dong biar tetap nggak di tetap iniin. tetap gas ya, tetap gas ya. Iya teman-teman, boleh kita jadi Kristen, tapi tetap kita juga punya prinsip gitu loh. Jangan kita mau diinjak-injak, jangan salah kaprah juga. Di Alkitab pun kita dibilang, walaupun kita muda, kita juga harus punya ini, integrity. Ya dong, masa mau diinjak-injak aja? Udahlah, jangan kamu ditipu sama iblis bilang begini. Ingat kan, waktu inauguration ini si Bishop Banci itu, dia memohon-mohon Donald Trump, katanya, tolonglah Donald Trump gini. Terima maksudnya orang benches. Terus ponakan saya kan memang masih muslim, dia bilang itu tante kasih katanya. Saya bilang iya kasih, tapi jangan kita memberi mutiara ke mulut babi ke orang yang salah. Saya bilang itu bukan berarti seorang Kristen itu nggak mengasihi, tapi jangan menormalisasikan yang tidak normal. Itu artinya saya bilang. Mungkin kamu nggak mengerti kalau kita the whole, saya bilang, karena kamu nggak ngerti Alkitab. Itu maksudnya saya bilang. Itu kita harus punya prinsip dalam hidup. Bukan berarti kita tuh diintimidasi sama orang. Oh iya, lu kan Kristen, lu harus terima. Tidak terima yang Ya, tidak normal. Itu Betul. ya teman-teman, jangan mau dibegoin manusia iblis apalagi. Kita dikasih nalar untuk pintar. Itu saya nggak bilang salah. Ya kita harus ingat lagi. Cerdas seperti merpati, tulus seperti merpati, cerdas seperti ular. Itu maksudnya, ya. Berarti PG tetaplah halas ya. Benar nggak Bang Erben? Benar. Tuh di bawah ada yang nanya tuh. Apa itu? Tuh kata Dewi belum lama rame dengan berondong. Mana saya tahu. Ini si Martin koar-koar tidak jelas omong kosong. Sini lu naik lu, Martin. Jangan-jangan nih Dewi Bulan, kan dia laki keduanya last name-nya Martin. Ya. TikTok kalau nggak ada cerita nggak punya warna guys. Ini bilang apa sih, kalau di Indonesia buat selebriti punya gosip kapan lagi ya? Kapan lagi katanya? Keluar tidak jelas omong kosong. Keluar gue ada bukti, Cong. Martin. Aduh, pasti. Udah odong-odong nih si Niti Martin. Omong-omong nggak jelas. Omong-omong gue sangat jelas. Gue tahu di mana.
eh apa ya? Kita closing ya kak ya? Benar nggak ya? Tuh, tambah naik tuh orangnya tuh makin panas. PG. Iya. Izin pamit ya. Aku mau doa pagi sama keluarga. Iya, iya Bang Erben, makasih ya atas Oke, thank you kedatangannya. Thank you. Jangan kapok-kapok Bang Erben. Oke, thank you semuanya. Thank you. Shalom. Viewers naik ya kan. Viewer PG-nya, naik. Karena gue nggak yang omong drop kosong. loh. Iya loh, PG-nya yang Ya drop loh. udahlah. Iya loh. PG, lu kan hari ini sinca, lu tidur lah. Orang sincaan lu tidur udah sono ah. Mana sih? Emang lu harus Nanti kerja? Nanti di spam lagi ditelepon sama kamu kan. Woi, Kristen. tidak pada tidur. Ronda ya? Iya, ronda. Wah, Tuh, Ih, Martin naik tuh. Martin naikin sini naikin PG. mana dia orang yang nggak ada lagi? Apa yang mau Di dinaikin? bawah ada. Nggak ada, di list sudah nggak ada lagi dia. Nggak ada lagi. Takut dia tuh. Gue bilang begitu tuh. Jangan-jangan itu Dewi Busuk. Martin. Dewi Busuk. Malah Martin nggak? suaminya Martin. Itu akunnya kali katanya. Iya, suami keduanya namanya Martin, last name-nya. Nama keluarganya. Nama laki pertamanya Lin, nama yang ketiga Durham. Tuh udah 3. Nggak tahu ya kalau yang di Indonesia berapa kali. Yang di Indonesia kayak udah berkali-kali kali. Aduh. Ya udah kalau mau tutup lah. Besok lagi Oke kita lah ya. terusin. Temen-temen besok jam 9 Marcel. malam ya. Oke ya, jam 9 besok ya. Nanti